dalam ibadah sekolah minggu di udara. Kalian semua pasti sudah siap. Tema kita minggu ini adalah tentang persahabatan. Kalian pasti punya seorang sahabat kan? Apa sih arti sahabat bagi kamu? Kalian bisa tulis atau ketik pada kolom chat yang ada di dalam channel ini ya. Kalian juga bisa saling menyapa dengan teman-teman kalian pada kolom chat. Oke adik-adik, kita mulai ibadah kita ya. Kita mulai di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Dan tolong kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita memuji Tuhan ya, harus semangat nyanyinya. Oke adik-adik. Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan baik ya. Nah, kita mau sama-sama bernyanyi untuk Tuhan pada pagi hari ini. Sudah siap belum? Yuk, kita sama-sama bernyanyi, menari, melompat buat Tuhan. Kita menaikkan pujian ini sama-sama. I want to be your friends a little bit more. Oke? Haleluya. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. I want to be your friends a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Sekali lagi.
memuji Tuhannya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus yang paling dahsyat. Yeay! Keren banget. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Dan jangan lupa lakukan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau saksikan video berikut ini.
adik-adik semua, selamat berjumpa kembali di acara Sekolah Minggu di Udara. Wow, pasti adik-adik sudah siap untuk mengikuti acara Sekolah Minggu pada hari ini. Nah, tapi Tante mau tanya, walaupun cerita hari ini berjudul Sahabat yang Baik, itu terambil dari 1 Samuel pasal 20. Adik-adik yang sudah bisa membaca pasal 20 dari 1 Samuel ya. Nah, tapi sebelum Tante cerita tentang cerita sahabat yang baik, Tante mau tanya dulu. Ada adik-adik yang masih ingat cerita minggu lalu? Ceritanya yang seru itu loh. Yang Daud melawan si raksasa. Siapa sih nama si raksasa itu? Saya tahu, Mak. Raksasa itu bernama Goliat. Wow, 100 untuk Brandon. Lalu senjata apa yang dipakai Daud untuk melawan Goliat? Apakah Daud memakai senjata pistol atau pedang? Daud tidak mungkin memakai pistol atau pedang. Pasti Daud memakai tongkat gembalanya dan ketapel. Wow, 100 untuk Andrew. Nah, sebaliknya si raksasa memakai senjata lengkap, yaitu pedang, tombak, dan lembing. Tapi dalam pertempuran itu siapa yang menang? Yang menang adalah gembala yang baik, yaitu Daud. Oh, pintar sekali. Ternyata Daud yang menang. Walaupun senjata yang dipakai Daud hanya sederhana, tongkat gembala dan ketapel. Mengapa sih Daud bisa menang? Karena Tuhan menyertai dan berperang untuk Daud, Mak. Oh, pintar sekali Brandon. 100 untuk Brandon. Nah, karena Daud bisa mengalahkan si raksasa Goliat, maka rakyat Israel bersorak-sorak sambil bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Apa maksudnya, Mak? Saul mengalahkan ribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu berarti Saul hanya mengalahkan sedikit musuh, tapi Daud bisa mengalahkan lebih banyak musuh. Saya yakin Raja Saul iri dengan Daud. Wah, kok Brandon bisa tahu kalau Raja Saul memang jadi iri sama Daud? Iya dong, kan mereka membanding-bandingkan antara Raja Saul dan Daud. Itu membuat hati Raja Saul iri dengan Daud. Oh, begitu. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan ya. Oke. Karena hal itu memang Raja Saul jadi tidak senang dengan Daud. Bahkan Raja Saul berusaha dan berencana mau membunuh Daud. Waduh, kok sampai begitu ya? Ya, karena Raja Saul takut kalau kedudukan sebagai raja akan diambil oleh Daud. Kadang Raja Saul menyuruh Daud pergi berperang melawan musuh yang kuat dengan maksud agar Daud terbunuh di peperangan itu. Tapi Tuhan selalu menyertai Daud dalam peperangan dan selalu memberi kemenangan kepada Daud. Saya senang mendengarnya, Mak. Iya, karena Daud bisa menang ya. Iya. Ya. Nah, Raja Saul mempunyai salah seorang anak yang bernama Yonatan. Waktu Yonatan pertama kali bertemu dengan Daud, langsung Yonatan menjadi senang dengan Daud karena mereka seumuran dan sikap Daud yang rendah hati dan berani membuat Yonatan ingin bersahabat dengan Daud. Jadi mereka menjadi sahabat yang baik. Satu hari Daud dan Yonatan mengadakan pertemuan rahasia. Tapi nggak ada orang yang tahu. Di pertemuan itu Daud bertanya kepada Yonatan, saya ada salah apa sih sama ayahmu? Sehingga ayahmu berusaha mau membunuh saya. Ternyata Lalu apa ya jawaban Yonatan? Yonatan menjawab, ayah saya tidak pernah memberitahu saya kalau ia mau membunuhmu. Ayah saya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa memberitahuku. Lalu Daud menjawab, ya, karena ayahmu tahu kalau engkau dan aku adalah sahabat yang baik. Itu sebabnya
ayahmu tidak memberitahukan perihal ia mau membunuh aku kepadamu. Lalu Yonatan menjawab Daud, beritahu kepadaku, apa yang bisa aku lakukan untuk menolongmu? Ternyata Yonatan baik hati juga ya, mau menolong Daud. Benar sekali. Lalu apa kata Daud kepada Yonatan, Mak? Nah, Daud berkata kepada Yonatan, besok ayahmu Raja Saul akan mengadakan jamuan makan malam yang biasa dilakukan setiap bulan. Nah, tempat duduk saya akan kosong karena saya tidak akan ikut dalam jamuan makan malam tersebut. Kemudian, kalau ayahmu bertanya, di mana Daud? Mengapa kursinya kosong? Engkau harus menjawab ayahmu dengan mengatakan, oh, Daud sudah minta izin ke saya untuk pulang dulu ke rumah ayahnya karena Daud kangen kepada ayah dan kakak-kakaknya. Nah, kalau ayahmu mendengar jawabanmu, lalu ayahmu diam saja, itu berarti saya aman-aman saja. Tapi, kalau ayahmu mendengar jawabanmu, lalu ayahmu marah-marah, itu berarti ayahmu sudah merencanakan untuk membunuh saya. Jadi saya mohon agar engkau memberitahukan sikap ayahmu nanti pada waktu jamuan malam itu kepada saya ya. Yonatan setuju dengan usul Daud karena memang Yonatan telah menjadi sahabat Daud dan Yonatan berusaha untuk melindungi Daud dari amarah dan rencana jahat ayahnya. Ceritanya jadi seru banget, Mak. Lalu apa kelanjutannya, Mak? Saya jadi penasaran. Pengen tahu lanjutannya? Oke, dengar baik-baik ya. Nah, keesokan harinya, di perjamuan makan malam, Raja Saul bertanya, "Hei, di mana Daud? Mengapa kursinya kosong? Mengapa dia tidak ikut makan?" Lalu Yonatan menjawab ayahnya, "Oh, Daud telah minta izin dari saya untuk pulang kampung menengok ayah dan saudara-saudaranya." Mendengar jawaban Yonatan, Raja Saul menjadi marah sekali. Lalu Raja Saul berteriak memarahi Yonatan dan berkata, "Kamu harus mencari Daud dan membawanya kepadaku karena dia harus mati." Lalu Yonatan bertanya kepada ayahnya, "Apa salah Daud, ayah, sehingga engkau menginginkan kematiannya? Daud kan sudah mengalahkan banyak musuh-musuh yang menyerang kita, sehingga kita bisa merasa aman saat ini." Pasti jawaban Yonatan membuat ayahnya lebih marah. Benar sekali. Ayahnya tambah marah kepada Yonatan. Akhirnya, Yonatan berdiri dan keluar tinggalkan jamuan makan malam tersebut. Yonatan sangat sedih melihat kemarahan ayahnya terhadap Daud. Keesokan harinya, Yonatan berusaha untuk bertemu dengan Daud seperti yang sudah mereka rencanakan. Yonatan memberitahukan Daud bahwa benar ayahnya sudah punya rencana untuk membunuh Daud. Jadi, Yonatan menganjurkan Daud untuk melarikan diri dari ayahnya, mencari tempat persembunyian yang aman agar tidak diketemukan oleh ayahnya. Ternyata Yonatan teman yang baik ya. Sahabat yang baik ya. Iya. Benar Daud sekali. juga menjadi sahabat yang baik buat Yonatan, ya betul sekali ya. Jadi mereka dua menjadi sahabat yang baik. Nah, pelajaran dari cerita hari ini. Pelajarannya, persahabatan yang ditunjukkan oleh Yonatan kepada Daud merupakan persahabatan yang indah. Mengapa indah? Karena Daud menjadi sahabat yang baik bagi Yonatan dan Yonatan menjadi sahabat yang baik bagi Daud. Mereka saling menolong, saling menguatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Adik-adik juga harus bisa mencari sahabat yang baik dan juga menjadi sahabat yang baik yang bisa dipercaya, mau memaafkan, suka menolong, dan penuh kasih. Nah, tapi Tante mau memberitahukan satu hal yang indah bagi adik-adik semua. Hal indah apa itu, Mak? Hal indah itu adalah kita punya seorang sahabat yang istimewa. Siapa sahabat yang istimewa itu, Mak? Kenapa sahabat itu istimewa? Satu-satu dong tanyanya. Oke deh, Tante akan jawab.
Nah, sahabat yang istimewa itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan keistimewaan dari Tuhan Yesus adalah Yesus rela memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kenapa begitu? Ya, kita seharusnya dihukum karena kita sudah berbuat dosa, kita sudah bersalah. Tapi Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib dan menjadi juru selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, karena itu siapa yang mau menjadi sahabat dari Tuhan Yesus? Saya. Ya, saya Saya juga mau. Ya, tante juga mau ya. Kita semua mau menjadi sahabat Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya loh. Apa syaratnya, Mak? Nah, kalau adik-adik punya Alkitab, saat ini coba buka di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14. Yohanes pasal 15 ayat 14. Tante akan mengajak adik-adik semua yang sedang menonton dan kita yang ada di sini akan membaca ayat ini bersama-sama. Sudah siap? Yohanes 15 ayat 14. 3, 2, 1. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi, kalau kita mau menjadi sahabat dari Tuhan Yesus, kita harus taat kepada perintah Tuhan. Contohnya, firman Tuhan berkata, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Jadi, kita adik-adik semua sebagai anak harus selalu taat kepada papa dan mama. Dengan demikian, kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Lalu, adik-adik juga bisa menjadi sahabat yang baik kepada teman-temanmu. Nah, ayat hafalan untuk hari ini terdapat di Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, coba Brandon sekarang hafal ayat hafalan ini bisa? Bisa. Oke, coba. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Wow, 100 untuk Brandon. Nah, kalau Andrew bagaimana bisa menghafalnya? Bisa, Mak. Ya. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat yang baik menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Oke, 100 untuk Andrew. Nah, sekarang kita akan berdoa mengakhiri acara sekolah minggu di udara dan semua lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk cerita pada hari ini di mana terjalin persahabatan yang indah di antara Daud dan Jonathan. Tuhan Yesus, kami juga ingin menjadi sahabat yang baik dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus juga senang menjadi sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau datang ke dalam dunia ini dan menjadi sahabat kami. Bahkan Engkau rela menyerahkan nyawamu bagi kami sahabat-sahabatmu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami juga mau menjadi anak-anak yang taat kepada firman Tuhan dan yang mau melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan agar kami bisa menjadi sahabat-sahabat dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anugerah-Mu akan selalu menaungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus jaga dan pelihara kami agar kami tetap berada dalam kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Seru kan cerita firman Tuhannya? Dari cerita firman Tuhan kali ini, kalian bisa menilai apakah kalian sudah memiliki seorang sahabat yang baik atau kalian sudah menjadi seorang sahabat yang baik bagi teman kalian. Nah, kalian lakukan kebenaran firman Tuhan ya. Jangan lupa lakukan juga aktivitas berikut ini. Udah lama banget gak jumpa sama sahabatku. Gimana caranya ya biar aku bisa tahu kabarnya dia? Aku tulis surat aja untuk dia. Dear sahabatku, apa kabarmu? Sudah lama kita tidak bertemu. Aku rindu bertemu denganmu. Kiranya pada liburan weekend kita bisa bertemu ya. Salam sehat dariku untukmu. Tuhan Yesus memberkati. Lea Eunike. Dikerjakan ya adik-adik, kemudian kirimkan videonya ke Sekolah Minggu di Udara. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Happy Sunday, God bless you, bye-bye. See you next week.